Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Yusri Ridwan Channel. Oke abangku kakakku, di video kali ini saya kembali berbagi informasi mengenai syarat terlengkap dan aturan terbaru pelaku perjalanan dalam negeri, baik via darat, laut maupun udara. Jadi jangan kemana-mana, jangan di skip-skip, simak terus videonya ya. Satuan Tugas Satgas Penanganan COVID-19 menerbitkan surat edaran COVID-19 nomor 21 tahun 2021 tentang ketentuan perjalanan orang dalam negeri pada masa pandemi COVID-19 ini ya. Nah, surat edaran ini merinci aturan untuk para pelaku perjalanan dalam negeri, baik yang menggunakan moda transportasi darat, kereta api, laut maupun udara di seluruh Indonesia Nusantara ini ya. Nah, secara garis besar surat edaran ini mengatur sejumlah syarat atau dokumen yang harus dimiliki pelaku perjalanan. Adapun aturan pada surat edaran nomor 21 ini mulai berlaku sejak 21 Oktober 2021 sampai dengan waktu yang ditentukan kemudian, dan akan dievaluasi lebih lanjut sesuai dengan perkembangan terakhir di lapangan ataupun hasil evaluasi dari kementerian ataupun lembaga. Dari juru bicara Satgas COVID-19, Wiku Adi Sasmito, menjelaskan ya bangku kakakku mengenai aturan terbaru bagi pelaku perjalanan dalam negeri yang menggunakan transportasi udara atau pesawat terbang. Menurut Wiku, perjalanan dengan pesawat untuk tujuan ke wilayah Jawa Bali wajib menunjukkan dokumen kartu vaksin minimal vaksinasi dosis pertama dan menunjukkan surat keterangan hasil RT-PCR yang sampelnya diambil dalam waktu 2x24 jam sebelum keberangkatan. Beliau juga menegaskan dua dokumen itu juga berlaku pada pelaku perjalanan dari daerah berstatus level 3 dan level 4 di luar Jawa Bali yang akan terbang ke Jawa Bali ya abangku kakakku, yakni kartu vaksin minimal vaksinasi dosis pertama dan surat keterangan hasil negatif tes RT-PCR yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 2x24 jam. Sementara syarat tes RT-PCR untuk pelaku perjalanan transportasi udara tidak berlaku di daerah perintis, termasuk di wilayah perbatasan dan daerah 3T, yaitu tertinggal, terdepan, terluar. Jadi tidak berlaku ya syarat ini untuk daerah perintis, termasuk di wilayah perbatasan dan daerah tertinggal, terdepan, terluar. Hal ini berdasarkan surat edaran Kementerian Perhubungan nomor 88 tahun 2021 ditetapkan pada 21 Oktober 2021 ini untuk berlaku efektif pada 24 Oktober 2021 pukul 00 WIB. Ingat ya, tanggal 24 Oktober 2021 pukul 00 WIB. Nah, pemberian jeda penerapan aturan terbaru transportasi udara ini bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada maskapai dan operator bandara untuk mempersiapkan diri serta memberikan sosialisasi yang cukup kepada calon penumpang. Nah, diharapkan dengan demikian penumpang dapat memahami ketentuan baru ini dan dapat mengikuti sesuai ketentuan ya. Untuk perjalanan ke daerah berstatus level 1 dan level 2 di luar Jawa Bali, untuk semua moda transportasi wajib menunjukkan satu dokumen saja, yakni hasil negatif tes RT-PCR yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 2x24 jam atau hasil negatif rapid test antigen yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 1x24 jam sebelum keberangkatan. Sementara itu, untuk pelaku perjalanan yang akan menuju ke daerah level 3 dan level 4 di luar Jawa Bali yang menggunakan moda transportasi laut, moda transportasi darat, baik kendaraan pribadi dan umum,
serta penyeberangan dan kereta api antar kota wajib menunjukkan 2 dokumen. Nah, 2 dokumen tadi yaitu kartu vaksin minimal vaksin dosis pertama dan surat keterangan hasil negatif RT-PCR yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 2 kali 24 jam atau hasil negatif tes antigen yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 1 kali 24 jam. Nah, khusus untuk perjalanan rutin sementara ini di darat baik dengan moda transportasi pribadi maupun umum dalam satu wilayah aglomerasi secara nasional tidak membutuhkan dokumen perjalanan khusus. Nah, untuk wilayah aglomerasi ya secara nasional tidak membutuhkan dokumen perjalanan khusus ya. Dengan catatan penerapan screening dan penerapan protokol kesehatan secara ketat. Wilayah aglomerasi itu yaitu wilayah yang kabupaten daratnya itu saling bersambung ya, nyambung menyambung ya. Nah, untuk di Indonesia sendiri saat ini ada 8 wilayah aglomerasi. Yang pertama Medan, Binjai, Deli Serdang, dan Karo. Yang kedua Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Jabodetabek ya. Yang ketiga Bandung Raya. Yang keempat Semarang, Kendal, Demak, Ungaran, dan Purwodadi. Yang kelima Yogyakarta Raya. Yang keenam Solo Raya. Yang ketujuh Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, dan Lamongan. Gerbang Kertosusila. Yang kedelapan Makassar, Sungguh Minahasa, Takalar, dan Maros. Nah, ini adalah 8 wilayah yang dianggap aglomerasi ya. Kemudian pemerintah mengkategorikan syarat perjalanan untuk sopir logistik yang bekerja di wilayah Jawa Bali dan wilayah non-Jawa Bali. Pertama, untuk wilayah Jawa Bali bagi sopir yang sudah divaksinasi lengkap maka wajib melampirkan 2 dokumen yaitu dengan 2 opsi. Opsi pertama menunjukkan kartu vaksin dosis lengkap dan surat keterangan hasil negatif rapid test antigen yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 14 kali 24 jam 2 minggu ya. Opsi kedua, jika sopir sudah divaksin dosis pertama maka diminta menunjukkan kartu vaksin dosis pertama dan surat keterangan hasil negatif tes rapid antigen yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 7 kali 24 jam sebelum keberangkatan. Jadi surat itu berlaku 1 minggu ya. Para sopir ingat ya, 1 minggu berlakunya kalau vaksin dosis pertama. Kemudian jika sopir belum divaksin hanya wajib menunjukkan 1 dokumen yaitu surat keterangan hasil negatif tes rapid antigen yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 1 kali 24 jam jika belum divaksinasi. Nah, setiap mau berangkat itu bawa barang harus tes rapid antigen dulu karena durasi waktunya hanya 1 kali 24 jam. Sedangkan untuk wilayah non-Jawa Bali sopir wajib menunjukkan 1 dokumen yakni hasil negatif tes COVID-19 sesuai moda transportasi dan wilayah perjalanan. Baik abangku kakakku, banyak pertanyaan-pertanyaan mengenai tentang anak-anak usia 12 tahun bagaimana, banyak sih komentar-komentar. Nah, di sini akan saya informasikan bahwasanya anak-anak yang berusia di bawah 12 tahun sudah diperbolehkan melakukan perjalanan dalam negeri dengan moda transportasi udara atau pesawat terbang. Tapi bagi anak-anak tetap wajib menunjukkan dokumen hasil negatif tes RT-PCR sesuai dengan persyaratan di daerahnya masing-masing ya. Jadi tergantung kebijakan dari masing-masing bandara ya. Asalkan penuh dengan kehati-hatian dan dalam kondisi sehat. Oke. Kemudian Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) telah menyatakan kelayakan tes RT-PCR atau rapid antigen dilakukan kepada anak-anak. Keputusan ini dilakukan untuk meningkatkan kemudahan masyarakat, khususnya bagi mereka yang berada pada kondisi mendesak dan penting, misalnya perpindahan orang tua akibat pindah tugas, pindah bekerja, perjalanan dinas, dan sebagainya. Intinya yang darurat ya diperbolehkan menurut dari IDAI ya.
Kemudian untuk pelaku perjalanan dengan kondisi kesehatan khusus atau memiliki penyakit komorbid yang dia tidak bisa menerima vaksin COVID-19 diperbolehkan untuk tidak menunjukkan dokumen vaksin di moda transportasi dan tujuan perjalanan yang dipilih. Namun pelaku perjalanan wajib melampirkan surat keterangan dokter dari rumah sakit pemerintah setempat. Ingat ya, rumah sakit pemerintah setempat ya. Nah, abangku kakakku, mungkin ini saja informasi yang dapat saya bagikan di video kali ini. Ini adalah hasil pada tanggal 21 Oktober 2021 hingga diberlakukannya dalam waktu yang tidak terbatas ya. Tergantung kebijakan, tergantung suasana COVID-19 ya. Jadi ini adalah informasi yang terbaru, terlengkap melalui udara, darat, laut ya. Mudah-mudahan informasi ini sangat bermanfaat. Jangan lupa di subscribe, like, di komen jika ada kesalahan ataupun ingin memberikan informasi kepada masyarakat Indonesia, boleh di komentar di kolom bawah. Berbagi itu indah ya abangku kakakku. Mungkin ini saja, lebih dan kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga prokes dan salam sehat. Jika video ini menarik dan bermanfaat, tekan tombol like, subscribe, dan bunyikan tanda lonceng. Terima kasih sudah menonton video ini.